Hafsah Nur Salsabila, Nashwa Akilan Maheswari, dan Tia Almamega. Dan materi yang akan dipaparkan dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama ada peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Yang kedua ada pengertian dasar mengenai motivasi. Yang ketiga ada perspektif kebutuhan mengenai motivasi. Yang keempat ada perspektif mengenai motivasi. Yang kelima ada hubungan motivasi dengan kepemimpinan. Baik, untuk peran dan motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen akan dipaparkan oleh Alma. Kepada Alma dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan tentang materi peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Motivasi adalah salah satu aspek penting dari organisasi dan manajemen. Ini berasal dari kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat berupa gairah untuk mencapai tujuan, memiliki semangat untuk mencapai sesuatu, atau mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan. Berikut beberapa peran motivasi dalam organisasi dan manajemen. Yang pertama adalah mendorong semangat kerja. Motivasi dapat mendorong semangat kerja dalam organisasi dan manajemen, karena dengan adanya motivasi, seseorang akan merasa lebih bersemangat dan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah meningkatkan moral dan keputusan kerja. Motivasi juga meningkatkan moral dan keputusan kerja dalam organisasi dan manajemen. Seseorang yang termotivasi akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan bertindak dengan lebih baik. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Motivasi tentu dapat meningkatkan produktivitas, sebab seseorang yang termotivasi akan bekerja lebih keras dan lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keempat adalah meningkatkan kinerja. Motivasi dapat meningkatkan kinerja seseorang. Seseorang yang termotivasi akan bekerja lebih baik dan mencapai target yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dan peran yang terakhir adalah dapat meningkatkan tanggung jawab. Motivasi dapat meningkatkan rasa tanggung jawab anggota organisasi terhadap tugas-tugas yang diberikan dan akan berusaha untuk dapat mencapai tujuan berorganisasi dengan hasil yang maksimal. Boleh tolong slide selanjutnya? Dan adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi organisasi dan manajemen. Kepemimpinan adalah proses mengatur orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan penciptaan visi, mengatur strategi, menciptakan lingkungan organisasi yang menyenangkan. Berikut beberapa peran kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Yang pertama adalah memberi inspirasi dan motivasi. Pemimpin harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik dapat memotivasi anggota untuk berkinerja tinggi dan mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, menentukan struktur organisasi. Pemimpin harus mampu berpikir kritis dalam menentukan struktur organisasi yang jelas dan terarah. Dengan struktur organisasi yang jelas dan terarah, maka sebuah organisasi akan dapat memperlancar alur komunikasi antar anggota dan membantu anggota agar tidak kebingungan dalam melaporkan suatu kendala. Yang ketiga adalah memberi visi. Pemimpin harus mampu memberikan visi yang jelas dan terarah bagi anggotanya. Visi yang jelas dan terarah akan membantu anggota untuk memahami tujuan organisasi dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat adalah mengambil keputusan. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin juga harus mampu mengendalikan sumber daya dan faktor lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dan peran yang terakhir adalah membangun pola pikir sumber daya manusia. Pemimpin harus mampu membangun pola pikir sumber daya manusia yang terus berubah. Pemimpin harus mampu mempengaruhi pengikut untuk menginterpretasikan keadaan atau lingkungan organisasi, pemilihan tujuan organisasi, pengorganisasian kerja, dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kombinasi antara motivasi dan kepemimpinan yang kuat dapat membantu organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuannya. Motivasi membantu untuk menciptakan rasa ingin tahu dan semangat kerja yang tinggi, sementara kepemimpinan membantu untuk menciptakan visi dan mencapainya. Dengan menggabungkan keduanya, manajemen dan organisasi dapat menciptakan tujuan yang jelas, menciptakan strategi yang efektif, dan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuannya. Dengan cara ini, motivasi dan kepemimpinan memainkan peran penting dalam organisasi dan manajemen. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk
materi selanjutnya. Oh, ini ada pertanyaan. Apa itu motivasi? Kira-kira mungkin teman-teman ada yang bisa jawab. Silakan, silakan. Boleh mungkin di sini ada Alin. Ini pertanyaannya kuis ya? Bagian dari presentasi kan? Iya, Pak. Ayo silakan. Tadi dengerin nggak? Gini ya, saya kasih clue begini. Jadi, kalau sudah mahasiswa, walaupun S1, itu setiap definisi itu utarakan dengan kata-kata sendiri. Tidak perlu persis seperti yang dibaca di teori. Jadi, boleh aja ekspresi dengan kata-kata sendiri, yang penting maksudnya sama gitu. Nah, itu yang namanya analisis sintesis itu. Jadi nanti itu kalian nanti pada saat menyusun skripsi atau tugas lain yang diberikan oleh prodi itu intinya dengan kata-kata sendiri. Jadi harus dimulai dengan di pembelajaran di kelas ini. Kalau ada pertanyaan atau ekspresi apapun itu silakan ungkapkan dengan kata-kata sendiri. Tidak perlu persis seperti yang ada di buku, tapi maksudnya sama. Gitu. Ayo silakan. Tadi ketangkep nggak maksudnya motivasi? Oh ya, sebelumnya mohon maaf, ini akan saya serahkan kepada anggota kelompok 10 yaitu Hafsah. Pada Hafsah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini siapa yang jawab ya? Di layar saya ada Alin. Kepada Alin boleh persilahkan. Terima kasih Hafsa untuk kesempatannya. Jadi menurut saya pribadi motivasi itu adalah sebuah dorongan untuk yang dilakukan untuk agar seseorang itu bisa semangat melakukan suatu hal atau suatu kegiatan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Alin atas jawabannya. Di sini saya izin menambahkan ya. Boleh di next? Dalam bahasa Indonesia, asal kata motivasi adalah motif, yang artinya daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif menjadi dasar dari kata motivasi yang bisa diartikan sebagai daya penggerak yang telah aktif. Maka dari itu, dengan kata lain, pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, motivasi diartikan sebagai dorongan yang dimiliki seseorang individu untuk berperilaku atau bertindak karena mereka ingin melakukan perbuatan yang dapat mencapai tujuan atau keberhasilan. Apabila individu memiliki motivasi yang kuat, mereka akan melakukan sesuatu tindakan yang positif untuk melakukan sesuatu karena dapat mencapai tujuan mereka. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Untuk Alin boleh diturunin raise hand-nya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu perspektif kebutuhan mengenai motivasi akan dijelaskan oleh Nashwa. Kepada Nashwa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu perspektif kebutuhan mengenai motivasi. Yang pertama ini ada fisiologis, yaitu berkaitan dengan kebutuhan dasar atau esensial yang harus dipenuhi oleh semua orang untuk mempertahankan dirinya sebagai makhluk hidup. Contohnya ini seperti kebutuhan makan, minum, dan pakaian. Yang kedua ini keamanan atau safety, yaitu berkaitan dengan kebutuhan dan perlindungan dari ancaman atau gangguan luar. Misalnya di tempat kerja ada jaminan kerja dan jaminan hari tua. Selanjutnya yang ketiga sosial atau social needs, yaitu kebutuhan manusia untuk menjadi anggota suatu kelompok, memberi dan menerima cinta, persahabatan, dan dukungan. Yang keempat pengakuan atau esteem needs,
yaitu berkaitan dengan keinginan orang untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan keinginan memiliki status. Dan yang terakhir yaitu aktualisasi diri atau self-actualization needs, yaitu adalah kebutuhan akan pertumbuhan dan perkembangan yang memerlukan transformasi kemampuan dan potensi diri ke dalam bentuk nyata. Artinya adalah setiap orang ingin tumbuh dan berkembang secara pribadi dan mencapai hasil. Boleh di next. Selanjutnya, perspektif pengharapan mengenai motivasi. Yang pertama, perilaku sangat ditentukan oleh interaksi berbagai faktor individu dan berbagai faktor lingkungan. Dua, perilaku individu dalam suatu organisasi selalu ditentukan berdasarkan kesadaran akan keputusan masing-masing individu. Yang ketiga, setiap individu mempunyai kebutuhan, harapan, dan tujuan yang berbeda. Dan yang terakhir, setiap individu mempunyai kecenderungan untuk bertindak berdasarkan pilihan-pilihan perilaku alternatif yang berkaitan dengan harapannya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, ice breaking. Akan saya serahkan kepada materi. Baik, terima kasih moderator atas penjelasannya. Nah, pasti kalian udah mulai bosan kan dengerin materi yang udah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Kali ini kita masuk ke sesi ice breaking. Untuk teman-teman yang mau jawab pertanyaannya, bisa nyalain fitur raise hand-nya ya. Boleh tolong moderator? Nah, pertanyaan yang pertama adalah meningkatkan kinerja serta tanggung jawab karyawan merupakan salah satu peran dari dihitung dulu nggak sih? Ini rebutan ya? Iya, Pak. Silakan. Ada hadiahnya nggak? Permen gitu. Tadi dulu guys, hitung Ayo. dulu ya guys. Ulang. Silvi tolong lower hand. Oke. 1, 2, 3. Yang pertama di sini ada bunga. Boleh bunga jawabannya? Jawabannya itu motivasi. Benar gak ya? Tolong moderator. Ya, benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berkaitan dengan kebutuhan dasar atau esensial yang harus dipenuhi oleh semua manusia untuk mempertahankan dirinya sebagai makhluk hidup, merupakan pengertian dari salah satu perspektif dasar mengenai motivasi, yaitu 1, hitung dulu guys, 1, 2, 3. Oke. Ini ada Alia. Izin menjawab, jawabannya itu fisiologis. Benar gak? Silakan moderator. Yeay. Benar ya. Pertanyaan selanjutnya. Di tempat kerja ada jaminan kerja dan jaminan hari tua. Adalah contoh dari kebutuhan. Dulu, hitung dulu. 1, 2, 3. Ada Haura di sini yang pertama. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, saya Aura Yanjani dari kelompok 9. Jawabannya adalah keamanan. Boleh moderator? Yeay. Oke. Terima kasih. Ya, sesi breakingnya sudah selesai. Ini mahasiswa yang laki ada berapa?
ada, Kayaknya nggak banyak ya. iya Pak, Sabil, Rio, siapa lagi? Raka. Ada 6. 6, Pak. Oh, 6. Totalnya dari 30. 37. 37. Wah, dominan ya, kaum perempuan. Silakan. Oke, bagus kelompok 10. Silakan lanjut. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu hubungan motivasi dengan kepemimpinan akan dipaparkan oleh Hafsah kepada Hafsah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan hubungan motivasi dengan kepemimpinan. Dalam proses kepemimpinan, motivasi merupakan sesuatu yang esensial dalam kepemimpinan, karena memimpin adalah memotivasi. Seorang pemimpin harus bekerja bersama-sama dengan orang lain atau bawahannya. Untuk itu diperlukan kemampuan memberikan motivasi kepada bawahan. Kepemimpinan mempunyai kaitan yang erat dengan motivasi, sebab keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat bergantung kepada kewibawaan. Dan juga pemimpin harus dapat menciptakan motivasi di dalam diri setiap bawahan, kolega maupun atasan pemimpin itu sendiri. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk kesimpulan akan saya serahkan kepada Alma, dipersilakan. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi dan diskusi kita hari ini adalah motivasi dan kepemimpinan saling bergantung dan saling mempengaruhi. Kepemimpinan dapat mempengaruhi inspirasi dan motivasi, menentukan struktur organisasi, memberikan visi, mengambil keputusan, dan mengembangkan pemikiran sumber daya. Kepemimpinan yang baik dapat menciptakan motivasi yang kuat dalam diri setiap bawahan, yang pada akhirnya akan menimbulkan semangat kerja sehingga meningkatkan prestasi kerja bawahan. Motivasi memberikan dorongan intrinsik dan ekstrinsik bagi karyawan atau anggotanya untuk bekerja. Sedangkan kepemimpinan memberikan bimbingan, dukungan, dan inspirasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin orang lain untuk mencapai tujuannya sangat bergantung pada kewibawaan dan kemampuan pemimpin dalam menciptakan motivasi pada setiap bawahan, rekan kerja, dan atasannya. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk presentasinya sudah selesai. Ini kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya boleh aktifkan fitur raise hand. Oke, di sini di layar saya ada Bunga. Untuk Bunga dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Jelaskan contoh tantangan seperti apa yang bisa mempengaruhi motivasi organisasi dan bagaimana solusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunga untuk pertanyaannya. Akan kita tampung terlebih dahulu ya. Oke, di sini yang kedua ada Siva Ani Aulia. Dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Tadi kan dijelaskan mengenai hubungan motivasi dalam kepemimpinan. Saya ingin bertanya, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam kepemimpinan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk di sini selanjutnya ada Apina. Silahkan. Terima kasih kepada moderator atas
kesempatannya. Izin bertanya kepada kelompok 10, apa strategi yang cukup efektif untuk mempertahankan motivasi karyawan supaya karyawan tersebut tuh dapat terus termotivasi untuk tetap bekerja dalam jangka waktu yang panjang? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini yang terakhir ada Veriska. Untuk Veriska dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Veriska Mulani. Di sini saya ingin bertanya bagaimana cara terbaik memotivasi karyawan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya udah mudah-mudahan aja ya. Ini akan saya serahkan ke pemateri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bunga. Pertanyaannya adalah, jelaskan contoh tantangan seperti apa yang bisa mempengaruhi motivasi organisasi dan bagaimana solusinya. Tantangan yang dapat mempengaruhi motivasi organisasi dapat bervariasi, tergantung pada situasi dan kondisi dalam organisasi tersebut. Contohnya, ketidakjelasan tujuan dari sebuah organisasi. Ketika tujuan organisasi tidak jelas atau tidak dipahami oleh banyak anggotanya, maka anggota akan kesulitan untuk memahami bagaimana pekerjaan mereka kontribusi tujuan organisasi tersebut. Nah, hal ini dapat menurunkan motivasi karyawan atau anggotanya. Solusinya adalah dengan memastikan bahwa tujuan organisasi dijelaskan dengan jelas dan dipahami oleh seluruh anggota dalam organisasi tersebut. Apakah sudah jelas jawabannya, Bunga? Sudah, terima kasih Mega atas jawabannya. Ya. Ini untuk kelompok 10 sampai jam berapa? Bapak tanya. Halo. Untuk kelompok 10 sampai jam berapa jatah alok ini paparan dan tanya jawabnya? Ini sebentar lagi sih, Pak. Soalnya cuma 4 pertanyaan. Masih ada lagi nggak yang bertanya? Yang dari ini cowok-cowok belum? Ayo bertanya. Silakan, 6 orang. Kalau nggak ada yang nanya, saya ingin tanya ke kelompok 10 nih. Ya. Walaupun pertanyaannya kelompok 10, tapi siapa saja boleh jawab yang satu kelas ini. Ini pertanyaannya nggak ada di teks ini. Tapi terkait dengan motivasi ya. Apakah ada pengaruh antara motivasi seseorang dengan usia dan tingkat pendidikan? Kalau ada, kenapa? Kalau tidak ada, kenapa? Nah, silakan dijelaskan sampai bisa. Udah jelas belum pertanyaannya? Pengaruh antara motivasi dan tingkat pendidikan dan usia seseorang. Ini tentunya dalam organisasi ya, dalam bekerja, organisasi maupun pemerintah maupun swasta. Misalnya ada, nah kenapa ada, jelasin. Oh, kalau tidak ada, kenapa juga, jelasin. Ayo, silakan. Angkat tangan. Ini tidak hanya kelompok 10 ya, siapa aja boleh. Pak, saya izin menjawab, boleh? Ya, silakan, Natasha. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha Syahran Raustanamal. Menurut saya, kalau dari tingkat usia sama pendidikan ya tadi Pak, itu menurut saya berpengaruh, ada pengaruhnya. Karena kalau misalkan dari tingkat usia, pasti kan ada ada pengalaman bekerja, jadi melalui pengalaman dirinya sendiri atau dari pengalaman orang lain. Kalau misalkan dari
tingkat pendidikan itu dengan melalui banyaknya pengetahuan yang didapat itu pasti akan mempengaruhi motivasi untuk melakukan sesuatu. Oke, kita simpan ya, Natasha. Jawabannya ada lagi? Ayo belajar berani. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Siapa? Iren. Ya, Silakan Iren. menurut saya kalau menurut tingkat usianya itu bisa pengaruhin motivasi karena semakin banyak tingkat muda atau tua aja tuh pengaruh karena dia mungkin banyak pengaruh terhadap tingkat motivasinya karena dia mungkin jika masih muda mungkin banyak penasarannya, banyak melakukan eksplorasi kepada banyak hal gitu. Jadi dia mungkin bisa banyak mendapatkan motivasi. Jika dari tingkat pendidikannya, menurut saya juga itu berpengaruh karena di lingkungan pendidikan pasti banyak menemukan banyak tipe-tipe orang. Terus kayak lingkungannya seperti banyak teman, terus juga banyak orang yang bisa dijadikan motivasi untuk lakukan sesuatu gitu. Semakin banyak kita menemukan berbanyak jenis orang di suatu pendidikan itu akan mempengaruhi tingkat motivasi kita, Pak. Gitu. Oke, Iren. Kita simpan satu lagi ya. Satu orang lagi, coba yang cowok. Ada nggak? Mau jawab nggak? Apa? Sabil. Apa siapa? Iya Pak, izin menjawab. Yo, silakan. Kalau dari saya sendiri, menurut saya ada pengaruhnya. Nah, kenapa ada pengaruhnya? Seperti mungkin tadi teman-teman udah membicarakan tentang kalau dari usia itu, dia itu misalkan kayak anak muda masih penasaran. Nah, kalau di sini saya melihatnya kalau misalkan kita dari tingkat usia tuh pasti punya kebutuhan atau prioritasnya masing-masing gitu. Misalnya kayak untuk di muda nih, usia muda, itu kan tadi kayak motivasinya itu untuk mencoba hal baru gitu kan. Nah, terus kalau misalkan di usia tua, berarti kan motivasinya beda lagi nih. Misalkan kebutuhan mereka adalah untuk menjamin anak keluarga itu terpenuhi gitu kebutuhannya. Terus misalnya lagi, ada lagi kalau misalnya, jadi tuh beda prioritasnya setiap usia gitu Pak. Terus kalau misalkan dari segi pendidikan, sebenarnya itu lebih ke mungkin orang yang lebih berpendidikan itu pasti tahulah gimana caranya, bagaimana mereka menempatkan diri mereka untuk masa depannya. Jadi pastinya mereka yang memiliki pengetahuan tersebut memiliki motivasi juga yang tinggi untuk mempertahankan kinerjanya serta meningkatkan apa sih potensi dirinya gitu. Oke, 3 jawaban tadi betul semua ya. Tapi kalau saya mau ranking nih, kalau saya ranking jawabannya semuanya betul tadi ya. Kalau saya ranking, yang jawaban paling rasional itu Sabil. Yang kedua, Natasha. Yang ketiga, Iren. Tapi semuanya betul. Jadi kalau dinilai misalnya ya kalau misalnya Sabil misalnya dapatnya 10, Natasha 9,9, Iren 9,8, tapi tiga-tiganya lolos. Nah, maksud saya, kenapa saya akan beri pertanyaan yang tidak ada di teks, tidak ada di paparan, tapi langsung dari pemikiran kalian, supaya kalian terbiasa memahami sesuatu itu, kemudian diungkapkan dengan kata-kata sendiri. Nah, itu nanti akan sangat berguna ketika nanti pada saatnya menyusun skripsi. Ya. Skripsi. Mudah mau tesis saja, mudah S2 nih kalian. Gitu ya. Jadi nanti kalau di pas sesi saya, sebenarnya kalau nanti hadir luring, kita boleh adakan kuis nanti. Adakan kuis supaya simulasi kelasnya jadi hidup. Gitu. Nah, kalian diajari paparan itu supaya kalian menemukan sendiri apa yang ingin disampaikan.
Silakan, jangan tekstual. Yang terpampang di layar boleh sesuai teori, tapi kalian menjelaskannya boleh sesuai dengan kata-kata sendiri, supaya mudah ditangkap. Yang paling penting pada saat paparan itu ngobrol gitu. Jangan kayak pidato. Ini untuk semuanya ya, tidak hanya kelompok 10, semuanya. Ngobrol, jadi kayak kita ngobrol sama teman-temannya itu, ini loh jelasin sesuatu, tapi dengan kata-kata sendiri, ngobrol aja gitu. Jangan jangan kayak orang pidato. Kalau orang pidato itu biasanya partai politik. Oke, sukses ya. Ketiga menjawab tadi, kemudian sukses untuk kelompok 10. Silakan kembali ke moderator, pindah ke kelompok 11 ya. Ayo silakan. Pak, tapi tadi ada 3 pertanyaan lagi yang belum dijawab. Oh masih ada? Oh lanjut Iya. kalau gitu. Silakan, silakan. Ya. Berarti masih kelompok 10 ya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Afina. Apa strategi yang cukup efektif untuk mempertahankan motivasi karyawan supaya karyawan tersebut dapat terus termotivasi untuk tetap bekerja dalam jangka waktu yang panjang? Beberapa strategi yang dapat membantu mempertahankan motivasi karyawan dalam jangka waktu yang panjang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengakuan dan penghargaan. Mengakui dan menghargai prestasi karyawan dapat meningkatkan motivasi dan rasa dihargai. Yang kedua, membuat lingkungan kerja yang sehat. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendukung bebas dari pelecehan, dan ramah dapat mempertahankan motivasi karyawan. Dan yang terakhir, perlu adanya fleksibilitas. Memberikan fleksibilitas dalam cara bekerja, seperti bekerja dari jarak jauh atau jadwal kerja yang fleksibel, dapat meningkatkan motivasi. Apakah terjawab, Alvina? Sudah terjawab, Naswa. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Veriska. Bagaimana cara terbaik memotivasi karyawan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan? Jawabannya dengan cara membuat lingkungan yang positif, menyediakan pemimpin yang jujur, suportif, dan apresiasif, memberikan ruang untuk berkembang, dan yang terakhir, menawarkan imbalan yang kompetitif. Mungkin untuk Veriska, apakah terjawab? Terjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Siva. Apa saja faktor yang mempengaruhi motivasi dalam kepemimpinan? Motivasi dalam kepemimpinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik bersifat internal maupun eksternal. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi dalam kepemimpinan itu ada gaya kepemimpinan, situasi kerja, kepribadian. Sedangkan untuk faktor internalnya dapat berupa bakat, minat, kepuasan, dan pengalaman. Dan faktor eksternalnya dapat berupa lingkungan kerja yang menyenangkan, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, dan adanya jaminan pekerjaan. Apakah sudah terjawab, Siva? Sudah terjawab, terima kasih. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bertanya dan mendengarkan materinya. Saya, Karnisya Kasih Maldani, sebagai moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 11 ya. Silakan kelompok 11. Izin share screen ya Bapak dan teman-teman semua.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Sofwan Effendi MED dan Bapak Maulana Amirul Adha MPD yang kebetulan berhalangan hadir pada hari ini selaku dosen pengampu pada mata kuliah wajib pengantar manajemen serta teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alin Rahmagani Ikswanti selaku moderator yang akan memandu pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 11, yaitu tentang materi kepemimpinan. Berikut adalah nama anggota kelompok dari kelompok 11. Yang pertama ada Karunia Suci Kasih Madani, yang kedua ada Natasha Septi Arlinda, dan yang terakhir ada Reza Yusuf Ahsan. Nah, berikut adalah pokok pembahasan yang akan dijelaskan oleh kelompok 11. Yang pertama ada konsep dasar kepemimpinan, yang kedua ada perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Yang ketiga pendekatan kepemimpinan yaitu personal, perilaku dan kontingensi. Yang keempat ada pendekatan substitusi kepemimpinan dan yang kelima kepemimpinan karismatik dan transformatif. Nah, materi pertama yaitu konsep dasar kepemimpinan akan dijelaskan oleh Reza. Kepada Reza dipersilakan. Oke, di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar kepemimpinan. Boleh di next slide. Apa itu kepemimpinan? Untuk teman-teman yang ingin menjawab, boleh raise hand. Oke, boleh Bunga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Syafruddin, izin menjawab. Menurut saya, kepemimpinan itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang dimana orang itu tuh mampu memberikan arahan atau motivasi atau bisa juga memandu orang lain buat mencapai tujuan tertentu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunga atas partisipasinya. Saya izin menambahkan sedikit ya. Boleh di next. Jadi, kepemimpinan adalah mempengaruhi orang atau beberapa kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Konsep dasar kepemimpinan sendiri terdiri dari beberapa, yaitu divisi kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, prinsip kepemimpinan, elemen kepemimpinan, dan strategi kepemimpinan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, hal yang perlu ditekankan di sini yaitu konsep dasar kepemimpinan adalah pengertian dari kepemimpinan itu sendiri. Di next. Di sini ada pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama ada Nordhaus tahun 2007. Kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, untuk berikutnya ada dari Setchik pada tahun 2012. Kepemimpinan adalah menginspirasi orang lain untuk mengejar visi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan menjadi upaya bersama, visi bersama, dan juga kesuksesan bersama. Oke, di sini ada fungsi-fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yaitu seorang pemimpin yang perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Berikutnya ada fungsi memandang ke depan. Fungsi memandang ke depan yaitu seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang telah terjadi serta selalu waspada terhadap